Tolong diperhatikan Pak Prabowo, jadi kalau bisa 3 bulan setelah ini itu segera diganti, lupakan sama sekali ya. Dan kedua, Mas Prabowo juga harus menekan kepada Bapaknya Hufafa, ente, Pak Mulyono, jangan coba aja kalau berani, kalau bisa. Saya mungkin bapaknya buang sama anaknya itu, buat mancing buaya, buat umpan buaya kali. Saran saya sih sudahi saja aksi bodoh ini gitu kan, karena kalian ini semuanya sudah berada dalam pantauan Bapak Prabowo. Kita nggak tahu loh ke depannya ya, apakah orang-orang seperti kalian yang suka menghina pemerintah atau segala macam tindakan-tindakan yang benar-benar sangat mengganggu kedamaian NKRI akan masih bisa dibebas liarkan seperti ini. Ya teman-teman semuanya, masih tentang Amin Rais. Si kakek muka tembok ini ya memang tiada habisnya untuk dibahas. Jujur saya penasaran sekali, kira-kira Mbak Amin ini papasan nggak ya sama Mulyono ketika menghadiri pelantikan? Kebayang dong reaksinya Mbak Amin apabila sampai ketemu, sampai papasan dengan Pak Mulyono. Nah teman-teman, setelah selesai pelantikan Prabowo Gibran, Mbak Amin langsung ke markas KBBP atau Komunitas Badut-Badut Politik. Dalam pidatonya kali ini Amin Rais berpesan kepada Prabowo untuk segera mengganti wakil presidennya setelah 3 bulan. Nah pidato dari Mbak Amin ini akhirnya memicu amarah netizen ya, yang akhirnya membalas menanggapi pidato dari Mbak Amin ini. Seperti apa? Mari kita simak videonya. Nah sekarang, sini saya sedikit saja, mudah-mudahan sampai kepada Pak Prabowo, selama Gibran masih nongkrong sebagai wapres, sampai kapanpun tidak pernah dapat berkah dari Allah SWT. Hanya akan menimbulkan petaka lebih lama lagi. Ya. Nah jadi kita minta atas nama kita semua, tolong diperhatikan Pak Prabowo, jadi kalau bisa 3 bulan setelah ini, itu segera diganti, lupakan sama sekali ya. Dan kedua, Mas Prabowo juga harus menekan kepada Bapaknya Hufafa, ente, Pak Mulyono, jangan lagi mencawe-cawe terhadap kebijakan saya ya. Kalau dilakukan insya Allah yang diidealisasi, digambarkan secara ideal oleh Pak Prabowo itu pelan-pelan jadi kenyataan ya. Tapi selama si bocah cilik ini ya, yang nggak pernah baca, nggak pernah mengisi otaknya dengan ilmu dan lain-lain, hanya berpikir kemewahan, kemudian seks and sex again and again ya, saya kira itu Allah murka ya. Nah, jadi saya kira itu saja ya, supaya kalau nanti didengar kita pesan dari Amin Rais bersama kita semua, di samping yang lain-lain tentu lebih canggih lagi. Jadi ini, jadi masalahnya sederhana, Prabowo, are you going to keep up ya, to keep your stupid and crazy and insane and lunatic vice president as your vice president? If you do that, and then insya Allah you will collapse sooner or later, or sooner rather than later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serasa pegang kunci surga ini aki-aki. Apabila Gibran masih menjadi wakil presiden, maka bencana ini tidak akan pernah berakhir katanya. Aduh, justru Indonesia itu dilanda bencana tuh karena kalian ini ya, gelandang-gelandang politik yang tidak tahu diri dan tidak bersyukur gitu ya. Mereka ini dibiarkan bertahun-tahun dengan mencibir presiden, dengan menghina presiden ya, segala macam tudingan dan fitnahan. Tapi mereka masih diberi kebebasan bernapas ya. Nggak kebayang apabila di zaman Soeharto ini mereka sudah ludes ini, udah hilang mereka ini ya. Tinggal nama doang gitu kan. Aduh, dan ini Mbak Amin juga makin kesini tuh makin makin luar biasa loh hujatan dari netizen ya, sampai sudah tidak ada harga dirinya lagi sebagai seorang profesor gitu kan, dikasarin, dihina segala macam gitu ya. Ya saya juga sama sih, suka nyeletuk ya,
Ya karena apa? Karena dia juga suka nyeletuk kayak gitu, suka menghina orang gitu kan ya. Jadi yang suka menghina orang harus siap dihina orang lagi gitu kayak gitu. Dan ini juga pihak keluarganya juga memberi panggung si Mbak Amin ini untuk tetap koar-koar gitu kan. Jadi ya jangan salahkan netizen, pada akhirnya netizen sudah tidak menghargai lagi si Mbak Amin ini gitu kan. Oke, lanjut. Halo Pak Amin Rais, bagaimana perasaan engkau menengok Gibran dilantik jadi wakil presiden ke-8? Ngomong Bapak mau membatalkan pelantikan Gibran, nyata-nyatanya Bapak nggak sanggup kan? Kan benar kata saya, Gibran itu adalah wakil presiden terpilih. Enak-enak aja Bapak mau membatalkan pelantikan. Kan udah kutantang Bapak, coba aja kalau berani, kalau bisa. Kupastikan Bapak jadi tapai. Nah, jadi jangan macam-macam Bapak. Pendukung Gibran dari Sabang Merauke ini banyak Pak, 96 juta lebih. Nah, Bapak tengok di belakang nih, fotonya udah terpajang. Paham Bapak? Prabowo Gibran, presiden ke-8 dan wakil presiden. Paham? Ngomong gitu aja geloi putan nggak kira-kira kok. Amin. Replika drone. Wong ki mbok yo punya otak sedikit, punya adab, punya malu itu loh. Kamu tuh ditonton anak istrimu. Anakmu kalau kamu sekolahkan pasti mikir, oh bapak saya ini kok keluar-keluar setiap hari kok tidak direspon, berarti bapak saya sampah. Pasti begitu. Sama kayak anaknya Amin itu. Anaknya Amin itu pasti mau ngakui bapaknya aja kayaknya udah nek. Kalau saja tidak dosa, mungkin bapaknya buang sama anaknya itu. Buat mancing buaya, buat umpan buaya kali. Mana anaknya takut dosa. Badut. Assalamualaikum Mbak Amin. Jenengan pun sepo, nggih namung saran nggih. Pun mboten usah ngurusi napa niku Fufu Fafa, Mulyono dan lain sebagainya. Jenengan niku napa to kok weting sajake ten Gibran? Nggih niku penyakit-penyakit hati niku diilangaken, kersane awet sehat, kersane napa niku tutuk momong anak putu. Lek saran kula nggih jenengan mepet mawon ten Pak Prabowo. Mengki lek saged ta diangkat dados napa ngoten, napa dijunjung dados napa ngoten kan saged. Namung saran nggih, pun sah nesuan, pun sah pegelan. Nggih, pun sepuh. Wis ngoten mawon, matur nuwun. Walah Mbah Amin kok ya ora tobat-tobat ah. Omonganmu gitu loh. Kok gedek toh. Bola bali nek sengkuni apa enggak sengkuni. Suaya tobat ki Mbah Amin. Kowe ora tobat-tobat. Umurmu lho karo perang dino neh. Ngomong-ngomong isih mending ngomongane cah cilik. Wong tuwa ora patut dihormati ya. Sampean kuwi Mbah Amin. Jan sengkuni, pengacau. Sengkuni ya sengkuni. Alah, baru aja buka TikTok. Udah cunguk-cunguk ini pula sama orang tua yang bawa tanah ini lewat di beranda TikTokku. Nasib. Baru aja mengikuti pelantikan presiden dan wakil presiden Mbah Sengkuni. Udah mulai membuat opini, berasumsi yang terus menyerang keluarga Jokowi, terutama kepada Mas Gibran. Walah, Mbah, ada apa sama kalian nih? Ada apa? Kenapa yang diserang tuh terus keluarga Jokowi? Salah mereka tuh di mana?
Mbah, sadar kita Mbah, sadar. Renungkan di hati kita sedalam-dalamnya. Apa yang sudah kita lakukan di negara Indonesia ini? Apa yang sudah kita berikan di Republik Indonesia ini? Apa yang sudah kita korbankan untuk bangsa dan rakyat Indonesia ini? Mbah, jangan cuman koar-koar membuat narasi terus menyalah-nyalahkan, memfitnah terutama kepada Pak Jokowi dan keluarganya. Kenapa Mbah? Kenapa? Coba Mbah serang presiden yang baru, Pak Prabowo. Anda takut karena Anda tahu bagaimana sepak terjangnya Pak Prabowo. Kenapa? Nggak berani menyerang Pak Prabowo. Mbah, sudahlah Mbah, damaikan hati. Ya, bertawajuk kita Mbah, bertawajuk. Ya, renungkan sedalam-dalamnya apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita perbuat. Ya, ingat Mbah, hukum karma itu ada. Ya Mbah ya, itu aja lah Mbah. Semoga Mbah itu sadar. Ya, semoga anda para cunguk-cunguk sadar. Ya, oke, salam waras saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kira-kira akan sukseskah atau gagal maning? Seperti biasa ya. Dari kemarin juga koar-koarnya sama seperti ini kan. Mbak Amin ini di statementnya yang sebelumnya bilang biarkanlah Bapak Prabowo dan Mas Gibran ini dilantik dulu, lalu setelah itu kita jebol Gibran pada tanggal 21-nya, hari ini ya tanggal 21 mereka akan menjebol Gibran. Tapi saya lihat di media sosial belum rame tuh ya yang mau berencana menyeret Gibran gitu kan, omon-omon doang gitu. Jadi sebenarnya mereka ini sudah kehabisan cara sebenarnya ya, apalagi sudah lengsernya Bapak Jokowi ya secara terhormat dan digantikan oleh Bapak Prabowo Subianto. Apa ya, jadi langkah mereka tuh sekarang terbatasi gitu, karena kita tahu sendiri kan Bapak Prabowo tuh seperti apa tegasnya gitu kan. Jadi mereka benar-benar sekarang sudah mulai susah untuk bergerak gitu kan. Jadi saran saya sih sudahi saja aksi bodoh ini gitu kan, karena kalian ini semuanya sudah berada dalam pantauan Bapak Prabowo. Kita nggak tahu loh ke depannya ya, apakah orang-orang seperti kalian yang suka mengkritik pemerintah, menghina pemerintah, atau segala macam tindakan-tindakan yang benar-benar sangat mengganggu kedamaian NKRI akan masih bisa dibebas liarkan seperti ini gitu. Kita sudah tahu kan pemerintahan Bapak Jokowi seperti apa, kalian tuh bersyukur harusnya gitu kan, sampai sekarang masih diberi kebebasan. Tapi di pemerintahan Bapak Prabowo yang baru ini kita nggak tahu ke depannya gitu. Karena kita tahu sendiri Bapak Prabowo itu tegas banget ya. Nah, mungkin sekian video kali ini. Ingat teman-teman, mari kita pantau bersama. Jangan sampai orang-orang seperti ini berhasil memecah belah bangsa. Jangan lupa pamit, sampai jumpa di next video.